Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum ibu absen, lebih baik silahkan Nabila memimpin doa terlebih dahulu. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, hari ini sesuai dengan yang telah ibu sampaikan kemarin, kita akan belajar mengenai konsep istihad. Di sini ibu telah mempersiapkan peta konsep tentang konsep istihad. Sebentar ya, ibu tempel dulu ya. Tidak ada yang mau membantu ibu? Ya, tidak masalah. Kalian tinggal tunggu hasilnya saja ya. Nah, di sini ibu telah menuliskan apa saja yang termasuk dalam konsep istihad. Maaf ya jika kalian melihat ini seperti mading. Setelah pelajaran ini, kalian bisa menempelkan peta yang sudah ibu buat ini di dalam kelas kalian dan kalian selalu mengingat tentang pelajaran hari ini ya. Nah, di sini telah ditulis konsep istihad. Ada fungsi, ada hukum istihad, ada tingkatan, syarat istihad, dan yang terakhir jenis istihad ini sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam bagian-bagian istihad, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian istihad. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian istihad? Belum ya, karena memang belum ibu jelaskan. Nah, istihad atau istihadah artinya bersungguh-sungguh, rajin, giat, dan mencurahkan segala kemampuan. Menurut bahasa, istihad sendiri yaitu upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Nah, orang yang melakukan istihad sendiri disebut mustahid. Nah, untuk sepengetahuan kalian, istihad ini merupakan sendi Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Jika Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber dari hukum Islam, maka istihad ini berfungsi sebagai penggeraknya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian-bagian istihad? Tidak ada, baiklah. Oke, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian dari konsep istihad ini. Yang pertama ada fungsi istihad. Sebelum kita masuk ke bagian yang lain, bagian yang paling utama kita harus ketahui terlebih dahulu yaitu fungsi dari istihad itu sendiri. Yang pertama ada al-ruju'. Al-ruju' ini biasanya juga disebut dengan al-iyadah atau artinya kembali, yaitu berfungsi untuk mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumber pokok ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua ada al-ihya. Al-ihya ini artinya kehidupan, yaitu berfungsi untuk menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar bisa mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman. Nah, fungsi yang terakhir ada al-inabah. Al-inabah ini artinya pembenahan, yaitu
berfungsi untuk membenahi ajaran Islam yang telah diistihati oleh ulama terdahulu, yang dimungkinkan adanya kesalahan konteks pada zaman dahulu dan zaman yang sekarang. Nah, dari ketiga fungsi ini yang telah Ibu sampaikan, ada yang bisa mengulangnya kembali? Intinya saja, baik itu al-ruju, al-ihya, al-inabah. Ada yang bisa mengulangi? Ya, silahkan Doni. Oke, baik. Nah, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian yang lain? Sejauh ini tidak ada ya, paham semua. Oke, bagus. Nah, baik anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui dari fungsi istihad itu sendiri, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu hukum istihad. Hukum istihad ini Ibu ambil dari kitab Ushul Fiqih yang ditulis oleh Qodardik. Dia menyebutkan ada 3 hukum istihad, yaitu wajib ain, wajib kifayah, dan sunnah. Yang pertama, wajib ain, yaitu diperuntukkan bagi seseorang yang ditanya mengenai suatu masalah, namun masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui. Nah, yang kedua ada wajib kifayah. Wajib kifayah ini diperuntukkan bagi orang yang apabila ditanya mengenai suatu masalah dan masalah itu tidak akan hilang sebelum hukumnya diketahui. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, ada sunnah. Sunnah itu istihad yang dilakukan sebelum masalah itu terjadi. Nah, sampai di sini, sampai di hukum istihad, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Atau bagi kalian ada yang tidak jelas Ibu sampaikan dari fungsi dan hukum istihad ini? Sejauh ini belum ya? Nah, simpan dulu pertanyaan kalian, cari dulu ya apa yang ingin kalian tanyakan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk kepada syarat istihad. Adanya istihad bukan berarti setiap orang bisa melakukan istihad. Setiap orang bisa beristihad. Di dalam istihad tentunya memiliki syarat-syarat tersendiri agar kita bisa melakukan istihad. Nah, syarat istihad yang pertama yaitu ada bahasa Arab. Maksudnya di sini sebelum kita beristihad, kita harus mengetahui dulu bahasa Arab. Kita harus paham baik dari segi pengertian maupun susunan katanya. Karena dalam beristihad yang menjadi objek beristihad yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang berbahasa Arab. Yang kedua, syarat yang kedua ada Al-Quran. Maksudnya di sini kita harus mengetahui Al-Quran, kita harus paham, kita harus hafal dengan Al-Quran. Karena ketika terjadi suatu peristiwa, kita bisa langsung mengeluarkan hukum Islam yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga ada hadis. Sama dengan Al-Quran, kita harus mengetahui hadis yang berbahasa Arab dari Rasulullah SAW, sehingga ketika ada kejadian seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, kita tidak hanya mengeluarkan hukum Islam dari ayat-ayat Al-Quran saja, melainkan kita mengeluarkan hukum Islam yang terdapat juga pada hadis-hadis Rasulullah yang jelas sanadnya. Nah, yang keempat ada kias. Kita juga harus mengetahui segi-segi pemakaian kias seperti ilat dan hikmah penetapan hukum, serta fakta-fakta baik yang ada nasnya maupun tidak ada nasnya. Dan yang terakhir, sebenarnya ada 5 syarat istihad, namun Ibu lupa untuk menuliskannya ya, maaf ya, masih bentar. Nah, yang terakhir kita harus mengetahui, harus siap menghadapi nas-nas
yang berlawanan. Nah, ada yang ingin tanyakan setelah Ibu menjelaskan syarat istihad ini? Ya, silahkan Doni. Oh, apa yang dimaksud dengan nas? Nas ini adalah teks. Teks atau perkataan yang telah dikemukakan oleh seorang. Maksudnya di dalam tidak hanya di dalam Islam saja, baik pun di dalam forum besar maupun dalam forum kecil terdapat nas-nas yang berlawanan. Maksudnya pendapat-pendapat yang berlawanan. Nah, kita harus siap menghadapi pendapat-pendapat yang berlawanan seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baik. Nah, setelah kita membahas syarat istihad, selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tingkatan istihad. Tingkatan istihad di sini ada 4. Ada mustahid, mutlak, mustahil. Bu, kok kenapa ada mustahid? Ya, seperti tadi yang telah Ibu jelaskan di awal di konsep istihad. Mustahid itu adalah orang yang melakukan istihad. Simpelnya orang yang beristihad. Jadi di setiap tingkatan ini akan kita tambahkan dengan sebutan mustahid di depannya. Yang pertama, bagian yang pertama ada mustahid, mutlak, mustaqil. Apa sih yang dimaksud dengan mustahid, mutlak, mustaqil ini? Nah, mustahid, mutlak, mustaqil ini disebut juga dengan mustahid independen. Yaitu orang yang membangun teori dan kaidah istinbat sendiri tanpa bersandar dengan orang lain. Nah, siapa saja yang tokoh-tokoh yang termasuk dalam mustahid, mutlak, mustaqil ini? Yang termasuk diantaranya ada 4 mazhab. Kalian pasti sudah tahu kan siapa-siapa saja 4 mazhab? Ya, ada Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, selain 4 mazhab tersebut juga ada tokoh lain. Siapa saja? Ada Laits bin Sa'ad, ada Al-Auzaini, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kita masuk ke tingkatan yang kedua, ada mustahid muntasib. Mustahid muntasib ini yaitu orang yang beristihad dengan menggunakan kaidah mazhab yang diikutinya. Walaupun dalam masalah-masalah fur'iyah ia berbeda pendapat dengan imam tersebut. Ada siapa saja di dalamnya? Ada, maaf Ibu lupa, sebentar Ibu ingat dulu ya. Ada Zufar dari kalangan Hanafiyah. Yang selanjutnya ada Ashab bin Wahab dari kalangan Malikiyah. Ada Al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah. Dan ada Ibnu Qayyim dari kalangan Hambali. Nah, selanjutnya kita masuk ke tingkatan yang ketiga. Ada mustahid fi al-madhab. Di sini mustahid fi al-madhab ini artinya para mustahid yang mengikuti sepenuhnya baik dalam kaidah istinbat maupun persoalan-persoalan fur'iyah yang disampaikan oleh imam mazhab mereka. Nah, yang terakhir ada mustahid murajih. Mustahid murajih ini yaitu para mustahid yang tidak mengistinbatkan hukum furu', melainkan mereka hanya membandingkan pemikiran-pemikiran dari mustahid sebelumnya, dan mereka memilih salah satu pemikiran yang paling arjah atau paling kuat. Nah, dari keempat tingkatan istihad ini, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Belum ada ya, mungkin belum nyampe ya penjelasan ini ke dalam otak kalian, bisa kalian cerna terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir dari konsep istihad, yaitu jenis-jenis istihad. Nah, di sini sudah Ibu petakan ada 3 jenis istihad. Yang pertama ada istihad al-istislahi.
Yang kedua ada istihad al-bayani, dan yang terakhir ada istihad al-qiyasi. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari jenis istihad yang pertama, yaitu istihad al-istislahi. Istihad al-istislahi ini yaitu istihad yang meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah tentunya, menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istislah. Nah, penjelasan istislah itu sendiri yaitu mementingkan kehidupan manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak mudarat dalam kehidupan manusia. Oke anak-anak, kita masuk ke jenis istihad yang kedua, yaitu ada istihad al-bayani. Sesuai dengan namanya, bayan, yang artinya menjelaskan, istihad al-bayani ini yaitu untuk menjelaskan hukum-hukum syariah dari nas-nas syar'i. Dan yang terakhir ada istihad al-qiyasi, yaitu untuk meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan jalan menggunakan kias atas apa yang terdapat di dalam nas-nas syar'i. Nah, bagaimana dengan penjelasan Ibu? Apa sudah bisa kalian cerna? Nah, dari konsep istihad yang telah Ibu jelaskan ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Diam berarti paham ya? Oke, baik. Nah, melihat waktu telah menunjukkan pukul 8, yaitu artinya pergantian jam, jadi waktu kita telah habis. Sebelum Ibu tutup, terakhir Ibu menawarkan kepada kalian, apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai penjelasan konsep istihad yang Ibu sampaikan pada hari ini? Oke, dan di apa? Furu'iyah ya. Tadi sempat memang di dalam penjelasan Ibu menyebutkan kata furu'iyah. Furu'iyah itu artinya perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, pola pikir, paham, pokoknya perbedaan yang sering memicu pertengkaran, baik di dalam forum besar maupun di dalam forum kecil. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Oke, baik, tidak ada. Jadi setelah pelajaran Ibu, silahkan kalian lepas ini peta konsep dan kalian tempelkan di dalam kelas kalian ini. Nah, pada pertemuan berikutnya, Ibu mau peta konsep ini sudah tertempel di kelas kalian. Setuju? Setuju. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.